Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 5, pengalamanku. Sub tema 1, pengalamanku di rumah. Pembelajaran yang pertama. Silakan anak-anak buka buku LKS tema 5 halaman 3 sampai dengan halaman 5 dan buku paket tema 5 halaman 1 sampai dengan halaman 12. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, mengetahui ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Kemudian yang kedua, mengenal satuan baku untuk mengukur panjang dengan alat yang sesuai. Kemudian yang ketiga, mengetahui panjang dan pendek pada pola irama sederhana dengan benar. Yang pertama, kita masuk ke materi tentang permintaan maaf. Ungkapan permintaan maaf merupakan kalimat yang digunakan apabila kita telah melakukan kesalahan atau sebagai bentuk kesopanan kita terhadap orang lain. Berikut ini beberapa contoh permintaan maaf. Yang pertama, kalimatnya, saya minta maaf ya. Saya tidak sengaja mematahkan pensilmu. Misalkan, ini contoh permintaan maaf dengan sesama teman kita, ya anak. Kemudian yang kedua, tolong maafkan saya ya. Ini bisa digunakan permintaan maaf kepada orang tua kita misalnya, kemudian kepada saudara kita misalnya ya anak-anak. Kemudian yang ketiga, Bu, saya minta maaf karena semua kesalahan saya. Ini bisa digunakan, permintaan maaf ini bisa digunakan untuk orang tua kita, ibu kita atau mama kita, kemudian untuk ibu guru kita misalnya ya anak. Kemudian yang keempat, contoh permintaan maafnya atau kalimat permintaan maafnya, maaf besok saya tidak bisa datang karena harus pergi bersama keluarga. Misalnya ini ungkapan permintaan maafnya terhadap teman yang mengajak kamu datang ke suatu acara. Misalnya ini merupakan kalimat permintaan maaf untuk menolak teman yang mengajak kamu pergi ke satu acara. Misalnya acara ulang tahun misalnya anak-anak. Nah anak-anak, sekarang kita masuk ke materi tentang alat ukur panjang. Panjang pendek benda dapat diukur. Panjang pendek benda dapat diukur menggunakan penggaris. Nah, anak-anak silakan, anak-anak perhatikan, ini adalah alat ukur panjang. Ini yang dinamakan penggaris. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk mengukur panjang. Ini dinamakan alat ukur jangka sorong. Ini gambarnya. Kemudian
ini juga digunakan alat ukur panjang. Ini yang dinamakan alat ukur mikrometer sekrup. Kemudian ini meteran. Ya anak-anak, silakan anak-anak perhatikan. Ini gambarnya. Berikut ini cara mengukur dengan penggaris. Silakan anak-anak perhatikan gambar alat ukur penggaris berikut ini. Kemudian yang diukurnya adalah sebuah benda. Bendanya berupa pensil. Cara menggunakannya, pangkal benda diimpitkan dengan angka 0. Misalnya seperti ini ya anak-anak. Ini angka 0, kemudian angka 0 ini atau pangkal bendanya diimpitkan di angka 0, kemudian kita ukur panjang bendanya. Ini panjang pensil tersebut sama dengan 8 cm. Kemudian angka pada ujung penggaris menunjukkan benda. Nah, ini angkanya tadi 8 cm. Dan satuan panjang benda dinyatakan dalam sentimeter atau disingkat cm ya anak-anak. Sekali lagi ibu ulangi, satuan panjang benda dinyatakan dalam sentimeter atau cm. Anak-anak, berikut ini kita lanjutkan dengan materi nada lagu. Tinggi rendahnya bunyi disebut nada. Setiap lagu memiliki nada. Nada ada 2, yaitu nada panjang dan nada pendek. Panjang pendek nada dapat dihitung. Dihitung berdasarkan ketukan. Kemudian birama adalah jumlah ketukan dalam lagu. Dalam lagu terdapat tekanan nada. Tekanan nada ada yang kuat dan ada yang lemah. Nah, berikut ini silakan anak-anak perhatikan lirik lagu Pelangi. Anak-anak, sekarang silakan anak-anak perhatikan lirik lagu Pelangi. Lagu Pelangi diciptakan oleh A.T. Mahmud. Kemudian birama lagu Pelangi adalah 2/4. Berikut ini ibu akan contohkan cara menyanyikan lagu Pelangi. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Kita ulangi 1 kali lagi. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Nah anak-anak, begitulah cara menyanyikan lagu Pelangi. Silakan anak-anak pelajari lagi di rumah ya anak-anak. Bagi anak-anak yang belum bisa menyanyikan lagu Pelangi-Pelangi. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah,
Doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.